Dhammapada ayat 332. Matarang pitarang cewa anye picagaru ida piyo nang karo tisapanyo ewang tata sukhi hoti. Terdapat ibu dan ayah seperti para sesepuh yang patut dihormati. Orang bijaksana memperlakukan dengan penuh kasih dan dengan demikian ia berbahagia. Namo Buddhaya. Saudara-saudari pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti yang dikenal dengan nama Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, dalam setiap kesempatan, dalam setiap perjumpaan kita dari lubuk hati yang paling dalam, saya selalu berdoa semoga berkat kekuatan karma baik Anda semua dalam kondisi sehat dan bahagia, tentu saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, tuntunan Dhamma, dan ajaran Sangha. Di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah akan berada di penghujung tahun dan juga sebelum penghujung tahun pasti ada yang namanya Hari Ibu. Ibu bagaikan penuntun ketika kita berada di kegelapan, maka cahaya seorang ibu akan menerangi menuju kebahagiaan batin. Untuk membahas hal itu, sudah hadir di hadapan kita, yaitu Ibu Dr. Lipin Wati. Dokter, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini dok kita akan membahas tentang ibuku pelitaku, karena sebentar lagi kita sudah hari ibu dan walaupun tidak hari ibu, kita tetap membuat bahwa ibu adalah penyala dalam kehidupan. Namun sebelum itu tentu saja kita juga harus tahu sebagai agama Buddha apa saja sih yang dilakukan ibu. Mungkin nanti anak sebagai anak yang sudah diharapkan. Kalau ibu kan pasti mengharapkan anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang baik, tapi kadang meleset dengan keinginan ibu gitu kan. Jadi gimana kita mensiasati itu, terutama karena kita agama Buddha, bagaimana ajaran Buddha membuat hal itu selaras sehingga orang tua menjadi orang yang menjadi pelita kehidupan, anak-anak menjadi anak-anak yang dalam perlindungan orang tua, anak yang selalu berada di jalan kebaikan. Silahkan dokter. Baik, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dari saya menyikapi seorang ibuku pelitaku adalah bagaimana jasa seorang ibu membesarkan anaknya. Ya, kalau kita bilang ibu itu dimulai dari hamil, mengandung seorang anak, besar, melahirkan, itu merupakan suatu taruhan nyawa ya. Hidup mati ibu saat melahirkan itu luar biasa. Pengorbanan ibu luar biasa. Terus setelah melahirkan dia membesarkan anak, menyusukan ASI kepada anaknya, membesarkan, memberikan pendidikan dasar, moralitas untuk anak, ya dimulai dari rumah, ibu dan ayah yang kita bilang guru pertama buat anak. Karena tanpa orang tua anak-anak nanti nggak bisa itu ya. Jadi memang guru pertama itu bukan guru sekolah tetapi orang tua ya dokter. Betul. Jadi anak bisa belajar berjalan, bisa belajar ngomong ya. Nah itu belajar tahu ini benar dan ini belum benar, itu kan dari orang tua terlebih dahulu. Karena interaksinya dari kecil itu lebih banyak sama orang tua. Kalau dia sudah lebih besar berarti kan dia interaksinya lebih banyak dengan lingkungan.
Sebelum pergi ke lingkungan tentu saja orang tua sendiri. Kemudian dokter tentu saja ini harus ada contoh yang bagus dari orang tua supaya nanti anak itu kan tidak serta-merta langsung menjadi bagus atau langsung menjadi jelek gitu kan dok ya. Betul. Nah itu apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak nanti yang yang kita bentuk sesuai dengan keinginan orang tua, tapi bukan keinginan sebagai yang egois ya dokter ya, tapi keinginan yang sesuai dengan agama orang tua itu yang dianut kalau kita lah sesuai dengan agama Buddha supaya anaknya nanti menjadi anak yang benar-benar sesuai dengan keinginan orang tua dan dharma. Betul. Kalau begitu saya mengutip ucapan Bu Wiwi bahwa harapan orang tua terhadap anak pasti maunya anaknya lebih baik dari dia, minimal sama dengan orang tuanya. Tetapi pada kenyataan mungkin tidak selalu berjalan mulus ya antara harapan dan keinginan dan kenyataan. Nah, kalau dari kami orang tua dan anak di keluarga, saya suka apa yang saya bilang itu yang saya jalankan. Jadi seia sekata. Misalnya saya memberikan contoh juga. Berarti misalnya saya melarang jangan berbuat jahat. Nah, misalnya rajin berdana. Nah, contohnya. Nah, di depan anak kami pun memberikan contoh, kami pun berdana dan kami juga mengajak anak untuk berdana gitu. Jadi tidak berdana sendiri gitu. Jadi saya berdana, anak juga berdana gitu. Orang tuanya berdana. Iya, berarti gitu. Tentang hal kebaikan, dokter selalu bukan hanya ngucapin ayo dana, tapi dokter nggak dana gitu ya. Iya. Maksudnya dokter itu ketika dokter dana, dokter juga ngasih misalnya uang aja ya dana ya, dananya ya. Terus anak juga diberikan dana seperti itu ya. Betul. Supaya ini ada anak mengikuti jejak orang tua yang terbaik gitu. Betul. Ya. Tapi kadang ya dok, kadang kita sebagai orang tua kan meleset gitu, artinya kan kita lihat anak-anak di luar sana itu banyak yang sebenarnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu berada di jalan yang salah. Tetapi ternyata kan orang tua tidak selamanya lihat anaknya. Ada sesuatu yang tidak benar. Nah, bagaimana kita misalnya berhadapan dengan hal seperti itu? Apakah kita hanya akan menyesali atau ada sesuatu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menerima hal itu dengan baik, tetapi tetap bisa mengakomodasi anaknya supaya lebih baik lagi seperti itu. Oke. Kalau dari saya sukanya memberikan pendidikan terlebih dahulu, menanamkan moral dan etika untuk anak terlebih dahulu dari sejak kecil. Jadi kalau kita mau membentuk sesuatu, kalau bayi kan lahir bersih ya gitu. Jadi kita itu membentuk anak seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang kalau kita sudah lahir, kita sudah mendidik, kita sudah memberikan, sudah mengajak, sudah memberi contoh. Itu kalau menurut saya kembali lagi ke anaknya. Nah, anaknya bisa mengikuti jejak kita atau tidak. Tapi kan setidaknya kita sudah ajarin dari kecil nih, gitu. Contoh ya. Ajarin, memberi contoh. Jangan bilang dulu karena nanti kita akan teruskan, kita lanjutkan. Nanti kan ada kitab suci yang sesuai yang dokter harus sampaikan supaya kita mengerti bahwa agama Buddha bisa mendidik anak dengan baik. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Ibuku Pelitaku bersama narasumber kita Dr. Lipinwati. Dokter, tadi sudah sampai pada bahwa anak itu pertama kali mendapat pendidikan di rumah dan orang tua memberikan contoh, juga tauladan juga sehingga anak bisa mengikutinya. Nah, sekarang bagaimana seorang ibu memberikan wawasan yang lebih baik kepada anaknya tentang keagamaan, karena kan Ibuku Pelitaku
perilaku itu ada hubungannya dengan peran orang tua, bagaimana, terus kemudian anaknya seperti apa yang sesuai dengan agama. Baik, kalau melihat itu berarti kan kita merujuk pada sutra tentang jasa besar orang tua yang sulit untuk dibalas. Iya, betul. Di sutra ini menceritakan bagaimana anak mulai hadir dalam kandungan ibu sampai 10 bulan dan terlahir sebagai manusia, karena kita bilang untuk lahir sebagai manusia itu sungguh sulit ya, dalam agama Buddha. Nah di sini kenapa dibilang orang tua mempunyai jasa besar yang sulit untuk dibalas? Karena terdapat 10 kebajikan dari orang tua, ada dari 10 seorang ya, ibu. Dok, ya? Iya betul. Untuk membesarkan anaknya. Jadi sampai besar pun, sampai tua pun, anak tersebut tetap seorang anak bagi orang tuanya. Iya. Gitu. Ya, dan ke-10 itu bisa dijabarkan. Mungkin dokter akan berikan, misalnya kalau memang itu perlu dijabarkan lebih jelas lagi, boleh supaya orang kita semuanya tahu bahwa ada loh 10 sutra bakti itu ya. Sehingga kita ngerti bahwa oh ternyata jasa orang tua itu tidak bisa dibalas. Nah, ya. Kalau misalnya mau menyebutkan 10, kita mulai dari orang tua menanggung yang pahit untuk dirinya dan yang manis untuk anaknya. Ya, yang pertama ya, orang tua yang pahit untuk dirinya, yang manis untuk anaknya. Betul. Itu maksudnya apa itu, dokter? Jadi orang tua itu bila ini tentang makanan, berarti makanan yang tidak enak itu akan dimakan sama orang tua. Sendiri gitu ya. Yang enak selalu didahulukan untuk anaknya gitu. Oh, pantas saya sering lihat, dokter, kalau emak-emak itu saya pasti ngelirik kalau anaknya makan nggak habis dikasih ke orang tuanya walaupun senyum sambil kelihatannya agak kecewa gitu ya, makanannya itu dimakan lagi. Jadi makanya kalau ibu-ibu suka gendut juga ya. Betul, orang tua menampung. Iya, menampung, yang berarti anak-anak itu yang mereka anggap bahwa itu enak mereka makan, dan yang kurang enak anggap aja gitu ya. Itu untuk orang tuanya. Itu dalam hal makan aja sudah seperti itu ya. Apalagi dalam hal yang lainnya mungkin. Betul, misalnya kadang orang tua itu menyisihkan uangnya untuk mungkin membelikan mainan buat anaknya, sedangkan orang tuanya mungkin sedang pengen makanan, sesuatu makanan yang enak dia tahan demi bisa beli mainan buat anaknya. Gitu. Ya. Jadi anaknya selalu nomor 1, selalu prioritas utama. Jadi pemberian ataupun apapun itu prioritas utama buat anak. Termasuk entah makanan, entah itu uang disisihkan untuk anak, untuk kemajuan anak gitu ya. Iya, uang jajan tak apa. Jadi tetap buat anak didahulukan gitu. Kayaknya semua orang sama orang tua sama nih. Dimanapun ya sama itu ya. Itu satu. Nah, terus seorang ibu menyusukan ASI-nya kepada anaknya, karena kasih sayang. Ini kan kalau ASI itu kan mulai dari makanan pokok buat anak. Disusukan sampai 3 tahun 3 tahun ya. Dari ajaran itu susu yang baik gitu ya, dokter ya. Sekalian kita belajar itu juga nggak masalah ya, dokter. Betul. Susu yang baik untuk ibu itu menyusui itu bagus, karena yang namanya ASI itu air susu ibu itu yang pasti buat anaknya, bukan buat anak manusia, bukan buat anak yang lain. Jadi buat anaknya supaya dia mengandung zat-zat gizi yang memang untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Itu sudah sangat bergizi. Sangat luar biasa, udah bergizi, udah daripada dia belikan makanan yang di luar, mungkin itu lebih bergizi. Itu lebih bagus. Gitu. Itu yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga, ibu selalu tinggal di tempat yang basah, sedangkan anaknya di tempat yang kering. Iya, pernah dengar itu, dokter. Itu maksudnya gimana itu? Ibunya di tempat yang basah, anaknya di tempat yang kering.
Misalnya ya, kalau di tempat tidur aja anak ompol ya, bayi ya, ompol basah. Nah, nanti kalau misalnya sudah diganti, ibunya sudah tahu, dia akan menggantikan popoknya biar anaknya kering dan dipindahin anaknya ke tempat yang kering, dan yang basah itu buat ibunya. Jadi ibunya bisa tidur di sana. Atau misalnya dalam kondisi hujan gitu kan. Dia di dalam perjalanan atau di luar gitu kan. Nah, dia akan melindungi anaknya dengan bajunya atau dengan penutup sehingga anaknya tetap kering, anaknya tidak basah. Dan mungkin dia membiarkan dirinya basah. Oke. Itu bertiga ya, Dok. Tapi tolong ini dulu, ditahan dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Ibuku Pelitaku, dan masih bersama narasumber kita Dr. Lipinwati. Dokter tadi sudah menjelaskan tentang Sutra Bhakti. Ya, itu ada 10, tetapi ada 3 hal yang sangat penting. Sebenarnya semuanya itu penting, cuma maksudnya kalau 3 hal ini sudah diungkapkan, yang lain itu rasanya hampir berbarengan. Karena apa? Satu, memberikan yang manis untuk anak, kemudian yang pahit untuk diri sendiri. Itu semuanya sudah bisa mengambil hikmahnya bahwa memang orang tua itu memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik makanan, baik pengetahuan, baik tempat tinggal ataupun harta warisan, itu semuanya yang terbaik untuk anaknya. Terus kemudian yang pahit untuk dirinya gitu kan, yang manis untuk anak itu juga sama aja. Kemudian yang basah untuk dirinya, kemudian yang kering untuk anaknya. Orang tua artinya apa? Orang tua artinya selalu berkorban untuk anaknya, tujuannya supaya anaknya menjadi anak yang baik. Orang tua biasanya, Dok ya, tidak minta anaknya untuk mengembalikan apa yang dia kerjakan, tetapi orang tua sudah cukup bahagia bila melihat anaknya hidup bahagia, misalnya nanti bersuami, beristri, berumah tangga, mendengarkan anaknya memiliki keluarga yang bagus, itu orang tua juga bahagianya luar biasa. Tanpa dikasih harta pun orang tua itu udah luar biasa gitu ya, Dok. Kalau kita simpulkan dari sutra tadi. Nah, sekarang pasti ada juga yang dari sutta kan, karena sutra ada sutanya gitu ya, yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa tentu saja kewajiban, karena orang tua sudah melakukan hal yang baik, ada kewajiban orang tua dan tentu saja ada kewajiban anak. Kalau ini di-match-kan sekaligus, apakah kewajiban orang tua dan apa kewajiban anak, nanti supaya orang tua sadar bahwa tidak semua keinginannya bisa dipenuhi anak, dan anak menyadari bahwa dia sebagai seorang anak mengerti tanggung jawabnya kepada orang tua. Baik, kalau untuk menjawab seperti itu saya merujuk pada Sigala Wada Sutta. Itu yang bercerita tentang pemuda Sigala yang menghormat 6 arah. 6 arah ya. Kalau misalnya untuk orang tua, yaitu arahnya ke timur. Untuk orang tua. Dan di sini ada 5 kewajiban orang tua terhadap anak. Yaitu satu itu mencegah anak untuk berbuat jahat. Mencegah anak untuk berbuat jahat. Yang kedua, melatih anak untuk berbuat baik. Berbuat baik. Yang ketiga itu memberikan pendidikan buat anak, itu wajib. Wajib ya. Wajib. Yang keempat itu mencarikan pasangan yang sesuai setelah saatnya tiba. Berarti mereka harus mencarikan pasangan yang sesuai. Betul. Yang kelima itu memberikan warisan juga kepada anak. Pada anak. Pada saatnya anaknya sudah siap. Nanti kalau ini bisa dokter rangkumkan, maksud secara keseluruhan dari 5 ini, kalau boleh dicontohkan juga nggak masalah, dokter rangkumkan secara menyeluruh supaya orang, kok iya, memangnya hari ini masih zaman Siti Nurbaya ada yang bakal gitu kan?
Ya kan, betul. kalau memang mencarikan, maksud mencarikan jodoh itu apa? Terus kemudian memberi harta warisan. Bagaimana kalau orang tidak bisa nggak punya warisan? Apa yang harus diwariskan? Mungkin ada bisa cuplikan-cuplikan yang dokter bisa terangkan. Baik, kalau misalnya mencarikan jodoh memang saat ini sudah tidak sesuai kalau menurut dengan kalimatnya. Tapi sebenarnya tetap kalau kita menikah itu kita butuh restu orang tua. Ya. Restu orang tua itu akan melanggengkan perjalanan pernikahan seorang anak gitu. Itu ya. Jadi tetap harus walaupun dipilih sendiri, tetap harus dibawa ke orang tua, orang tuanya setuju atau tidak gitu. Ya. Karena kadang orang tua punya feeling mungkin dok ya. Betul. Kayaknya gitu kan dari kelihatan Bisa melihat. walaupun dia tidak ngerti tentang psikologis, kalau orang tua itu kan ada hati gitu ya. Betul. Mungkin seperti itu ya. Iya, kalau misalnya nanti kalau orang tuanya juga tidak punya harta yang mungkin diwarisi, nah itu yang nomor 3 adalah memberikan pendidikan. Itu yang utama. Bila tidak ada warisan, bila dia sudah memberikan pendidikan yang baik, yang cukup buat anaknya untuk mampu mandiri, itu sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali ya. Berarti yang dimaksud warisan ini tidak selalu harta kekayaan, Tidak selalu harta, tetapi betul. bisa juga pendidikan yang membuat mereka semakin maju dalam kehidupannya, mungkin Betul, gitu ya. betul. Oke. Iya. Nah, nanti kalau kita lihat ada kewajiban orang tua, juga ada kewajiban anak. Ya, kewajiban anak yaitu satu menunjang orang tua. Menunjang orang tua. Iya. Yang kedua itu melakukan kewajiban untuk orang tua. Yang ketiga itu apa ya? Menjaga Nama warisan. baik. Nama baik orang ya, tua. nama baik. Terus yang keempat menjaga warisan. Yang kelima adalah itu yang tidak ada. Itu yang paling unik di apa namanya? di Sota Sigala ini. Itu kayak gini, apa namanya? Memberikan patik dana ketika Betul, orang tua sudah meninggal. Itu paling unik Paling di agama kita. Buddha. Di agama Terus Buddha. dokter berhubung waktu, sebelum closing dokter nanti rangkumkan aja ya, apa manfaatnya berbakti kepada orang tua, sekaligus dokter closing supaya kita mendapat kesimpulan bahwa Ibuku Pelitaku itu memang benar-benar harus dijalankan supaya anak-anak mengerti bahwa orang tua adalah pelita kehidupan bagi mereka. Baik. Kalau menjawab apa manfaatnya membalas budi orang tua, itu saya merujuk ke Sut Dhammapada 332 yang sudah diucapkan sama Bu Wiwi, bahwa berbakti, perbuatan baik kepada orang tua itu adalah suatu kebajikan. Nah, manfaat untuk membalas budi orang tua itu adalah suatu kebajikan buat anaknya. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya, dan Ibuku Pelitaku, saya simpulkan bahwa anak itu ada karena ada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, anak itu tidak ada. Nah, jadi orang tua sebagai mengandung anak sampai melahirkan, sampai dia dewasa, itu kan suatu hal yang pengorbanan luar biasa. Iya, kalau misalnya tanpa orang tua, anak mungkin tidak ada. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih atas penyampaiannya pada hari ini, membuat kita mengerti bahwa Ibuku Pelitaku sangat bermanfaat untuk ibunya juga untuk anaknya. Betul. Terima kasih banyak Anu Modana. Semoga ini memberikan manfaat dan gerak batin bagi kita semuanya. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Ibuku Pelitaku merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk membangkitkan anak menjadi anak-anak yang berada di dalam Dhamma. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti pada saatnya Hari Ibu, tanggal berapa? 22 Desember. 22 Desember, selamat Hari Ibu. Semoga menjadi ibu-ibu yang semangat mendidik anak dan ibu-ibu yang sehat. Akhir kata, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat. Terima kasih dokter, terima kasih saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu.